Nah, pemateri kita sudah masuk. Kita coba sapa dulu yuk. Halo Kak Yuda Adiaksa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Gimana Kak? Gimana kabarnya Kak Yuda pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, karena Indonesia baru menang ya pada 6 jantung ya tadi malam ya. Iya Kak, 6 jantung ya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman ini udah nggak sabar banget nih Kak bisa belajar tentang materi podcast yang akan disampaikan oleh Kak Yuda nih. Jadi untuk memulai materi pada pagi hari ini, saya akan bacakan CV-nya Kak Yuda terlebih dahulu. Oke, pemateri kita ini namanya Kak Yuda Adiaksa, Sarjana Ilmu Komunikasi. Tempat tanggal lahirnya di Jakarta, tanggal 29 Januari 1992. Alamat Jalan Keramat Penuh Gundul, Gang Air, nomor K184A, RT 9 RW 13, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Jagabaru, Jakarta Pusat. Kode posnya 10540. Nah, ini ada nomor telepon atau WhatsApp-nya nih, mungkin teman-teman yang mau bisa, yaitu 082 280 001 318. Email Kak Yuda yaitu yuda.adiaksa@gmail.com. Instagramnya @yuda_28, Twitter @yuda_28. Nah, Kak Yuda ini lulusan Universitas Profesor Dr. Mustopo beragama di Jakarta Selatan, jurusan Ilmu Komunikasi. Kak Yuda ini punya skill summary atau kemampuan individu. Yang pertama adalah sosial media strategi. Sosial media strategi ini adalah langkah demi langkah strategi yang akan dilakukan di media sosial. Lalu juga ada sosial media dan web analitik, yaitu menganalisis sosial media dan web. Ada artikel konten dan SEO atau search engine optimization. Ada event management, yang ada campaign management, dan juga leadership skills. Lalu ada beberapa award achievement atau penghargaan yang telah disampaikan oleh Kak Yuda. Yang pertama adalah Chairman National Provoscope Council Indonesia tahun 2013-2018. Lalu ada Delegasi Indonesia dalam World Scout Youth Forum Slovenia tahun 2014. Lalu ada National Commissioner Program Gerakan Pramuka tahun 2018 sampai 2023. Yang keempat, Digital Content Strategist Rumah Millennials tahun 2020. Nah, hebat banget ya ini CV dari Kak Yuda. Pastinya teman-teman sudah tidak sabar untuk menerima materi yang sangat hebat kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan waktu sepenuhnya kepada Kak Yuda untuk memberikan materi. Silakan Kak Yuda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman semua, salam pramuka. Salam. Mantap ya, semangat semua ya di Raicap menuju akhir tahun ya. Mudah-mudahan teman-teman semua berkah ya, bahagia, mulia, dan selamat dunia akhirat. Amin, amin. Ya Rabbal alamin. Nah, katanya kalau ilmu ini nih, belajar ini adalah salah satunya ibadah kan. Makanya mudah-mudahan teman-teman dimudahkan ya dalam menyerap ilmunya dan dilancarkan dalam hal melaksanakan karyanya nanti ke depan. Oke, teman-teman semua, izinkan saya share screen ya terlebih dahulu. Jadi dalam materi KK kali ini lebih banyaknya praktek ya. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang berdua atau yang bertiga atau yang lain, ada yang pakai laptop oke, pakai handphone oke, jadi kita bisa sama-sama langsung praktek nantinya. Nah ini buat ngawalin aja dulu sebelum praktek biar teman-teman kalau bahasa kakak nggak gagal paham lah ya. Nggak gagal paham karena konsepnya berkarya itu atau konsepnya dalam pengabdian itu adalah
ya tidak ada hentinya gitu. Nah, tidak ada hentinya, kata kuncinya apa ya? Kata kuncinya adalah ketulusan. Artinya tujuannya dulu dilurusin, baru nanti teman-teman dalam hal berkarya meskipun jatuh nanti bangun lagi gitu ya. Meskipun nanti terlalu tinggi tapi kita tahu dulu tujuannya apa. Oke, tadi sudah diperkenalkan ya, saya Yuda Diaksa. Saat ini sebenarnya masih andalan nasional juga. Masih andalan nasional di Keluarga Nasional Gerakan Pramuka. Saya di bidang Bina Muda, Komisi Bina Muda. Yang sesaat lagi 2022 kita akan mulai starting kegiatan besar lagi, yaitu Jamnas ya, paling besar untuk penggalang, dan tahun depannya lagi ada Rainas. Nah, mudah-mudahan saya juga belajar nih dari teman-teman semua untuk bisa dapat masukan-masukan gimana dalam kondisi pandemi ini biar tetap bermanfaat ya. Nah, kemudian yang kedua ya, saya juga sekarang karena kesehariannya ada di ngurusin digital ya, mau digital secara sosial media, apps, aplikasi, apapun itu ya bentuknya, makanya saya nanti bisa sharing-sharing sama teman-teman semua. Nah, yang ketiga mungkin yang terakhir ya, teman-teman tahu kalau saya waktu itu masih menjabat, diberikan amanah jadi Ketua Dewan Kerja Nasional, mungkin teman-teman masih ada yang penggalang, ada yang penegak ya. Saya sempat jadi Ketua Dewan Kerja Nasional 2 periode, dari 2008-2013 di akhir masa bakti, sama 2013-18. Jadi full saya puas lah di Dewan Kerja. Nah, sekarang lebih fokus dulu ke dunia karir. Oke, teman-teman, nih tadi perkenalan aja. Oke, sebelumnya ini disclaimer saya dulu, karena apa yang membuat kita berbeda daripada yang lain adalah kita punya nilai hidup, atau punya simpelnya moto, slogan, atau apapun. Nah, ini yang berbeda mungkin ya dibandingkan yang lain. Saya punya moto adalah jangan hanya jadi ikan besar dalam akuarium, tapi beranilah jadi ikan kecil yang berenang di lautan luas. Artinya teman-teman kalau sudah merasa besar, sudah merasa kayaknya ini terus rutinitasnya, ya kayaknya udah harus perlu mencari akuarium yang lain atau berani untuk di lautan yang luas lagi. Karena nanti teman-teman akan terus dididik bahwa adab keilmuan itu kita nggak ada apa-apanya lah ya, tanpa pertolongan Allah gitu ya. Nah, itu makin lama kalau kita makin lihat yang lebih besar lagi, kita akan semakin rendah hati, teman-teman. Oke. Ini dulu ya sebagai mengawali teman-teman semua, mau nggak mau, suka nggak suka, sekarang udah namanya istilahnya Society 5.0, artinya semua aktivitas kita akan ada, meskipun sedikit, akan ada teknologinya. Mau itu meskipun mengajar pasti ada WhatsApp-nya, meskipun nanti ada absennya pasti nanti ada juga cara presensi lewat Zoom-nya atau yang lain-lain, itu pasti gitu. Makanya sekarang kita akan mulai belajar, salah satunya biasanya di podcast. Nah, kemudian yang kedua, alasannya kenapa kita harus pelajari ini ke depan dan mulai dari sekarang, milenial dan Gen Z, nah ini udah menjadi piramida paling atas teman-teman semua. Jadi bagaimana cara berkomunikasi kita sama mereka ya adanya di situ semuanya. Nah, itu yang saya akan share ya ke teman-teman semua, gimana caranya untuk bisa bahasanya tuh sekaum lah ya, kita cocok lah sesuai. Karena teman-teman mau nggak mau, suka nggak suka, nanti teman-teman kan akan menggantikan kita semua nih yang jadi pengurus. Nah, gimana nih biar efektif untuk menyampaikannya ya, milenial dan Gen Z ada di dunia itu, teman-teman semua. Nah, ini milenial ya. Nah, kemudian yang selanjutnya di slide ini kakak mau menyampaikan bahwa setiap generasi punya cara berkomunikasinya, cara komunikasi yang efektif. Nah, kalau teman-teman di sini mungkin pernah kolaborasi sama yang senior-senior, nah, dia cenderung memang secara generasi akan melakukan, punya pendapat anak ini sopan atau enggak karena sesuai dengan komunikasinya dia. Misalnya yang pertama itu Meturis ya, yang 1945 mungkin udah pada senior semua. Nah, dia lebih cenderung ke formal letter, bikin surat. Kemudian baby boomers ya, tahun 60-an ya terakhir, dia harus lewat telepon. Makanya ada beberapa pembina kita atau pelatih pramuka kita yang kita kalau lewat WhatsApp atau apa kita dimarahin.
karena emang harus lewat telepon, emang caranya begitu. Nah kemudian generasi X ya tahun 80-an ini dia udah dibolehkan lewat email dan lewat pesan SMS gitu ya. Dan untuk telepon dan formal letter mungkin ada juga yang udah nggak perlu lah nelfon, nggak perlu lah bikin surat, yang penting ada email, ada pesan. Nah buat yang angkatan 95 ya kakak-kakak kalian ini udah pakai teks atau sosial media apapun itu, mau pakai DM gitu ya, atau mau pakai message atau apapun itu diakui. Nah buat generasi saat ini dan ke depan apapun yang menggunakan layanan yang bisa lewat tangan, handheld communication service ini diakui semuanya. Nah, oleh karena itu, namanya berkomunikasi kan kita punya 3 ranah ya. Ranah komunikasi secara visual, gambar, ya kalau saat ini kalau teman-teman para penggerak organisasi ya mungkin lewat update Instagram ya. Kemudian ada lewat video ya, visual juga termasuk. Nah, itu lewat TikTok. Ada juga yang lewat suara, nah nanti yang kita pelajari ini. Ada juga yang lewat gerakan atau interaksi, nah ini macam-macam beda. Nah kali ini kakak mau membuka skill baru kalian, bukan hanya gambar, tapi bagaimana lewat suara gitu. Karena ada juga yang model-model kayak kakak, nggak pede kalau lewat bikin vlog gitu ya, lewat YouTube gitu nggak pede, lebih baik lewat suara aja. Nah kakak lebih cenderungnya lewat suara. Apakah nanti menghasilkan atau enggak ya itu tergantung nanti teman-teman pengembangannya. Nah ini kakak mengawalinya buat kali ini adalah lewat suara. Kalau lewat gambar, lewat apa ya mungkin materi yang lain ya. Oke, nah ini data-data aja. Nah kakak mengistilahkan itu dengan namanya infopreneur ya. Jadi saat ini ya lewat YouTuber, ada konten kreator, ada TikToker, ada podcaster, macam-macam itu semuanya ujung-ujungnya adalah infopreneur. Nah, infopreneur tuh maksudnya apa sih, Kak? Ya, maksudnya adalah sebentar. Nah, infopreneur adalah information ya atau informasi dan entrepreneur. Artinya dia melakukan bisnis atau melakukan sebuah usaha dengan membuat dan menjual berupa informasi. Nah, itulah yang saat ini terjadi. Jadi mau podcaster, mau selebgram, mau apapun itu termasuk infopreneur. Dia memanfaatkan informasi. Apakah bisa kita pakai informasi yang ada kemudian dibuat lagi? Boleh juga, karena masing-masing kita punya targetnya masing-masing, punya circle-nya masing-masing. Nah, ini ada ilustrasinya teman-teman semua. Nah, yang pertama yang sebelah kiri ya, ada namanya istilahnya pebisnis. Ya. Ini ada ilustrasinya, ada pisang. Ya, harga awalnya itu $1 ya, 50. Tapi dia jualnya dengan $20. Nah, itulah pebisnis. Artinya dia punya modal berapa dan dia harganya berapa. Nah, kalau entrepreneur, dia punya pisang, modalnya 1,50 sama modalnya. Tapi dia rubah pisang itu diganti dengan jus pisang dan akhirnya jadi $5. Nah itulah ilustrasinya ya. Jadi mau apapun punya pisangnya awalnya sama, tapi tergantung kita merubahnya. Nah kalau infopreneur apa? Sama-sama modalnya $1,50, tapi dia menjualnya adalah informasi bagaimana menjual banana jus ini. Jadi entrepreneur yang menggunakan info. Nah artinya bisa berlipat ganda, di sini bisa 1.997 karena dia jual informasinya, bagaimana cara menjualnya, bagaimana kalau gagal, bagaimana kalau bagusnya kemasannya dan yang lain-lain. Nah itulah ilustrasinya yang nanti kita bakal seru-seruan ya di dalam podcast ini. Oke, kemudian kelebihannya apa? Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri. Nah produk-produknya apa aja? Nah kalau produk-produknya belum dunia digital, itu produknya infopreneur tuh buku ya, kan banyak tuh ya, jualan buku, majalah, CD, audio, DVD pembelajaran, seminar, workshop, training, coaching, dan consulting. Itu sebelum dunia digital mendominasi. Tapi ketika dunia digital mendominasi, udah mulai ada istilahnya namanya e-book, dari buku menjadi electronic book, dari koran menjadi newsletter, e-newsletter gitu, jadi elektronik.
ada audio and video streaming ya. Kemudian ada webinar, konsultasi online, online conference dan lain-lain. Nah, itu yang berubah akhirnya menjadi dunia digital. Oke, nah ini bukti-buktinya ya. Saat ini banyak sekali website-website yang terbentuk karena menggunakan Infopreneur itu. Dan akhirnya banyak juga kayak ini, Nice Academy ya. Teman-teman tahu dia nggak di YouTube tapi ada di Facebook. Tapi boom banget karena memang dia dapat poinnya adalah menyebarkan informasi yang bermanfaat. Nah, kemudian ada yang buku dan yang lain-lain ya. Nah, ada sebuah kata kunci. Jadi Cokro Aminoto teman-teman mungkin ada yang tahu, ada yang kurang tahu atau apapun. Tapi Cokro Aminoto ini teman-teman tahu di sini Bung Karno tahu ya? Tahu nggak Bung Karno siapa? Tahu. Muridnya Cokro Aminoto. Muridnya Cokro Aminoto. Nah, makanya kalau dibilang pada mengidolakan Bung Karno, nah ini gurunya lagi. Nah, dari mana Bung Karno belajar ya dari sini. Nah, salah satu yang saya sangat suka pada saat itu ya, beliau sudah punya quotes adalah jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicara seperti orator. Jadi kata kuncinya memang menulis dan bicara. Mau teman-teman menulis bisa menjadi konten kreator saat ini, jadi artikel, jadi apapun, atau bicara seperti public speaking atau apapun, ya kata kuncinya dua ini aja. Jadi emang basically-nya dua. Nah, kita akan bisa juga menjadi menulis, bisa juga menjadi bicara lewat orator dan yang lain-lain. Nah, ini kakak berikan waktu dulu. Ini ada website www.encore. Kakak ketikin ya. Kalian register dulu karena kita langsung uji coba ya, langsung praktek nantinya. Tapi kalau register kalian udah pasti tahu ya, .fm. Oke, itu di kolom chat kakak udah ketik ada www.encore.fm. Silakan register dulu ya. Silakan register dulu teman-teman semua. Kalau yang udah register, silakan kasih tahu kakak lewat jempol atau lewat kolom chat. Silakan. Karena kita mau langsung praktek ya teman-teman. Jadi nggak langsung bingung-bingung ya. Silakan www.encore.fm. Oke, sambil teman-teman register, silakan juga mendengar, masih mendengar ya teman-teman semua. Nah, yang kakak pengen sampaikan di sini adalah kata kuncinya adalah kreatif. Nah, kreatif yang kakak maksud, kakak punya versi adalah kere dan aktif efektif. Artinya kita nggak punya modalnya cuma pakai data. Ini gimana caranya biar kita tetap bisa bermanfaat, biar kita tetap bisa berkarya. Nah, caranya dengan kreatif ya. Nah, kalau visual teman-teman udah pasti tahu ada Canva ya. Nah, ini cara mudah lah, kayak model-model saya nggak bisa desain dengan Canva, jadi lumayan punya karya lewat visual. Nah, kalau teman-teman silakan. Nah, kalau lewat suara, nah ini adalah namanya Spotify ya, ujungnya di Spotify. Ini mirip kayak Joox, audio streaming. Teman-teman bisa membuat edukasi apapun di dalam Spotify ini tergantung teman-teman semua. Nah, ini membuat konten berbentuk audio agar bisa didengarkan beberapa kali. Oke, kakak akan mulai buka Spotify-nya dulu supaya teman-teman terlihat maksudnya apa. Silakan yang udah daftar dulu di Encore FM, yang kakak udah share lewat kolom chat, silakan sambil tetap menyimak ya. Oke, kakak izin registrasinya gimana kak? Ya, daftar seperti biasa ya, kayak aplikasi-aplikasi aja. Kalau mau gampang sih langsung lewat Google gitu ya. Atau lewat Facebook dia langsung ke register cepat. Jadi dibuka dulu websitenya, nanti ada tulisan sign up atau register. Nah, mirip-mirip. Nah, silakan langsung di situ. Oke. Kakak coba share screen ya. Nah, nanti ujungnya ya, ujung di dalam karya ini kita akan masuk ke dalam namanya Spotify. Nah, Spotify ini ya. Nah, kita langsung ke detect tanpa harus ibaratnya bayar atau apapun, kita langsung ke detect di sini.
yang akan langsung teman-teman bisa searching di sini. Nah, kalau teman-teman lewat browser, lewat laptop, nanti bentukannya kayak gini, misalnya di home ya, kita bisa search dulu di sini. Ini di sini ada podcast. Nah, teman-teman nanti akan ke searching semua ada di sini semua nih. Nah, ini podcast nih banyak sekali. Apakah ada uangnya atau apa nanti ya, kita pengembangannya nanti kita diskusikan. Tapi yang penting buat dulu aja. Oke. Silakan teman-teman kalau ada yang kesulitan atau apapun boleh di chat atau apapun. Nah, ini saya akan buka Anchor ya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah ibaratnya sudah masuk, nanti bentukannya kayak gini. Saya coba pakai akun baru dulu biar kebayang dulu sama teman-teman. Oke, saya login dulu. Nah, nanti teman-teman bisa di get start, sign in atau apa, kalau udah punya ya tinggal kayak saya nih, tinggal saya klik Google. Ya langsung masuk, misal saya pilih yang ini. Daftarnya seperti biasa ya, kayak aplikasi-aplikasi lain ya. Saya nggak perlu ajarin ya, basic banget ya teman-teman. Kalau daftar aplikasi teman-teman pasti yang lebih cepat ya. Nah, nanti kalau baru, nanti bentukannya kayak gini ya. Nah, nanti saya coba pakai mobile view ya. Sebentar lagi loading. Nah, ini saya coba pakai mobile view supaya teman-teman kalau yang pakai handphone nggak kaget juga. Oke, saya inspect dulu. Oke. Oke, apakah udah? Ini moderator udah punya ya pasti ya, moderator. Sudah punya ya. Oke, tampilannya saya ganti dulu Android ya. Oke, tampilannya nanti akan kayak gini ya teman-teman semua. Apakah sudah sama kayak teman-teman semua? Yang pakai laptop Kak, yang pakai laptop. Ya. Oh, ada yang pakai laptop ya. Oke. Bentar, kakak tanya, lebih banyak yang pakai laptop atau yang pakai handphone? Pakai handphone Kak. Laptop lah, laptop. Oke, kakak satu persatu ya. Pertama dulu yang pakai handphone. Handphone ya. Nah, ini tampilannya udah kelihatan ya tampilannya di sini. Oke, ini yang pakai handphone, nanti tampilannya di sini. Kakak buka satu persatu dulu ya, fiturnya baru nanti cara kerjanya gimana. Nah, yang pertama di sini ada titik 3 ya, garis 3. Kemudian di sini ada caranya. Nah, kakak mau nunjukin dulu yang mulai dari paling atas dulu. Nah, dari atas itu ada dashboard itu halaman pertama, kemudian ada episode. Nah, episode ini nanti kalau teman-teman sudah punya tayangannya nanti akan muncul semua di sini di episode. Kemudian money, nah money ini sama ya, sama seperti YouTube atau yang lain, tapi emang belum ada di Indonesia secara ini, tapi bisa aja kita daftarkan dengan menggunakan rekening dari luar negeri. Nanti ada juga caranya kalau kita cukup waktu. Kemudian ada update setting. Nah, ini kalau teman-teman mau setting namanya apa ya, mulai dari sini dulu ya teman-teman. Masuk ke podcast setting, nama podcastnya apa? Kalau kakak misalnya namanya Ningrum Pramuka. Nah, Ningrum Pramuka itu apa? Learning Forum Pramuka. Nah, kalau kalian mau pakai nama asli kalian boleh, atau nama program kalian juga boleh. Misalnya saya gunakan nama saya dulu ya, Yuda Yaksa. Atau enggak. Oke, saya perlahan ya teman-teman ya. Kemudian itu podcast name-nya, kemudian ada nama podcast description. Nah, podcast description adalah kalian bakal menayangkan atau isi konten kalian apa. Misalnya, saya tuliskan ya. Boleh juga pakai format kakak ya. Podcast ini bercerita tentang segala hal
pramuka, komunitas, dan kepemimpinan. Oke. Itu yang kedua ya, teman-teman. Ada podcast name, ada podcast description, dan ada namanya podcast cover art. Nah, podcast cover art silakan teman-teman ambil aja yang dari manapun ya, bisa di-upload image. Kita ambil misalnya dari, saya ambil dari sini aja ya, yang standar, search image, nah continue. Nah ini udah punya, nah ini tinggal di teksnya kayak gimana, nggak teman-teman sesuaikan semuanya. Saya update aja langsung. Oke, sama ya, hal yang sama juga kalau lewat laptop, cuma paling stylenya aja atau bentukannya yang agak berbeda. Ya udah jelek. Oke, udah selesai. Kemudian kategorinya apa? Silakan, mau banyak sekali. Nah, tentang apa? Misal tentang hobi atau apapun, ya tinggal pilih. Misal saya hobi gitu. Language-nya apa? Kalau mau pakai bahasa yang lain boleh, tapi ya Indonesia lebih gampang ya. Dan kontennya mau apa? Kontennya mau langsung straight to the point. Kalau straight to the point langsung ngomongnya pramuka aja, atau kita bisa ngomongin yang lain-lain. Nah, biasanya saya bisa pilih eksplisit, jadi bisa kemana-mana pada intinya. Nah, ini 3 ini boleh dicentangin semua. Kemudian display name-nya, nah ini jangan lupa display name ini yang tertera di dalam akunnya. Silakan teman-teman tulis, misalnya Yuda gitu ya. Nama asli aja. Kemudian kalau teman-teman punya website, monggo, kalau nggak punya nggak apa-apa. Kemudian Anchor, kalau di URL-nya mau dikenalnya kayak gimana, teman-teman silakan. Kalau ini ya, pastinya nanti dia automatically ya biasanya. Nah ini Twitter, apa kalau mau diisi monggo semua, silakan teman-teman semua. Kemudian kalau udah selesai diisi semua, save. Nah kalau sekarang saya nggak mewajibkan teman-teman ya untuk melengkapi semua, tapi ini untuk data awal aja supaya teman-teman tahu apa yang perlu pertama kali diisi. Nah itu udah update setting ya teman-teman semua. Kemudian ada podcast availability, dia lebih kepada informasi aja dan link ya di sini. Jadi nanti bisa taruh link, bisa ambil link, mohon maaf, ambil linknya di sini dan yang lain-lain. Oke, kita masuk lagi ke dashboard ya teman-teman. Kita ke dashboard dulu. Saya mau kasih contoh dulu kalau yang udah jadi kayak gimana Kak. Oke, saya akan masuk dulu ke Spotify ya. Nah, di Spotify ada search ya. Nah, kalau udah di search, tinggal teman-teman bentar. Saya mau cari nama saya. Nah ini ya, misalnya saya nih, tinggal diketik Ningrum Pramuka. Ningrum Podcast. Nah, tinggal diklik. Nah, masuk. Bentar. Oke, teman-teman, nih saya udah punya beberapa episode ya. Saya mau coba ambil dulu salah satunya, yaitu tentang Saka ya. Ini tinggal di play. Data pemandu, kemudian kita jadi tour guide, kemudian manajemen. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan didengarkan dulu. Nah ini ada musik awalnya. Nah, ini caranya gimana? Nah gampang banget kalau yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast Ningrum @yudadi28 yang bekerja sama dengan satumeja.com. Oke, episode kali ini kita akan ngebahas tentang Satuan Karya Pramuka atau biasa disingkat SAKA. Apa itu SAKA? Mirip kayak temannya Avatar Oveng ya.
Tapi Satuan Karya Pramuka ini adalah sebuah program yang kita bekerja sama Pramuka dengan kementerian-kementerian terkait. Pengen tahu lebih dalam lagi, apa itu Saka, kemudian kegiatannya apa aja, kemudian apa-apa aja manfaatnya, dan kedepannya kayak gimana, tetap pantengin podcast Ningrum @yudadi28 yang disupport langsung oleh satumeja.com. Oke, itu yang dimaksud opening ya. Nanti Oke teman-teman, terima kasih yang sudah terus mendengarkan podcast Ningrum @yudadi28. Terima kasih juga yang sudah kasih masukan, kasih kritik. Kemudian ya sudah mendengarkan, alhamdulillah ya, saya senang banget akhirnya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, kali ini seperti yang tadi saya bilang, kita akan ngebahas namanya Satuan Karya Pramuka. Oke, teman-teman semua, tadi udah dengerin ya, itu contoh kalau udah clear, udah siap posting ya. Jadi udah bisa didengarkan orang-orang. Nah, gimana Kak cara bikin? Oke, saya mau kasih satu lagi. Nah, kalau di media sosial teman-teman bisa lakuin kayak gini. Nah, ini teman saya, Kak Lita, dia bikin juga podcast pas Ramadan kemarin. Nah, ini contoh kalau ditaruh di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instagram. Nanti previewnya kayak gimana supaya mengajak yang lain pada mau masuk dengerin kalian. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cakap by School Line. Saya akan bersharing tentang apa sih sebenarnya modis ala syar'i itu yang seperti apa sih. Jadi kalau modis ala syar'i itu bisa dibilang ya, religi ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman podcast Salam Lita, bagaimana kabar? Semoga selalu baik, amin, amin ya robbal alamin. Nah, sekarang masih dalam suasana lebaran nih, jadi aku mau ngucapin takabulullah. Oke, saya mau kasih lihat itu dulu. Jadi udah 2 ya teman-teman yang sudah saya sampaikan. Yang pertama yang udah jadi kayak gimana, kemudian kalau nanti kita bikin previewnya di Instagram kayak gimana. Oke, kita akan kembali lagi ke uji coba dulu. Kita balik lagi ke Anchor-nya. Saya coba, karena tadi udah pakai mode handphone ya, saya coba kasih lihat ke teman-teman kalau yang modenya mode laptop. Sebentar. Oke. Nah, mode laptop cuma perbedaannya straight sama stretch-nya aja ya, image-nya jadi agak lebih besar. Oke, yang pertama yang teman-teman lakukan ke dashboard dulu ya, dashboard tadi udah muncul ya, yang dashboard itu. Nah, mulai dari sini dulu ya. Kita akan mulai dari welcome to Anchor ya. Dan let's do it. Kita klik let's do it-nya. Oke. Nah, let's do it-nya nanti akan masuk kayak gini, teman-teman semua. Kalau di handphone saya agak-agak bolak-balik ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya, biar ketahuan nantinya bentukannya kayak gimana. Nah, kalau di handphone nanti bentukannya, bentar saya refresh dulu. Oke, bentukannya kayak gini teman-teman semua. Sama juga ya kalau di laptop, sama juga bedanya yang tadi balik lagi pada keluasan image saja. Oke, sebentar ya. Karena dibarengi sama yang lain-lain jadi agak-agak berat ya. Oke, sebelumnya moderator masih standby, Kak Rizky? Masih standby. Oke, sambil nunggu ini, boleh disapa-sapa dulu teman-teman yang lain atau boleh dicek dulu yang lain-lainnya. Silakan yuk, kita kasih kesempatan dulu biar bisa ngomong dulu. Oke, teman-teman, mau ngingetin lagi untuk teman-teman yang username-nya belum sesuai dengan format, bisa disesuaikan dulu ya Kak. Sesuai dengan format yang ada di chat, bisa dilihat, yaitu plotting _ nama _ pangkalan. Sini saya lihat masih ada beberapa kakak-kakak yang masih belum sesuai dengan username-nya belum sesuai dengan aturannya. Ini ada Kak Nuria Maulida. Halo Kak. Ada Kakaknya enggak nih?
Halo? Ada ya? Kak Lutfi Syafiq. Kak Lutfi Syafiq, sudah disesuaikan dulu ya Kak nama username-nya supaya ini nanti terkait dengan absen, jadi dimudahkan untuk pengabsenan nantinya. Nah, gitu. Oke teman-teman. Gimana teman-teman? Sudah bisa apa belum tadi di Anchor.fm-nya? Banyak teman-teman bisa ya, bisa mengikuti, jadi nanti bisa praktek ya Kak, gitu ya. Siap. Gimana? Coba ditanya dulu Ki, ada yang udah sampai mana gitu atau apa? Teman-teman udah selesai belum misalnya? Sampai mana nih? Ada yang kesulitan enggak? Coba. Nah, ya, boleh tuh. Ada yang kesulitan. Oh ya, silakan. Apa lagi? Ada yang kesulitan? Coba yang kesulitan ngomong aja, nanti bisa. Itu Kak, nggak bisa masuk yang tadi. Yang mana? Nggak bisa masuk yang mana? Anchor tadi. Lewat website bisa? Kayak lewat Google aja, lewat Google. www.anchor.fm. Ya, itu mungkin bisa di-copy teksnya lalu buka di Google. Disalin ke Google, coba. Ini kalau diklik kayaknya nggak bisa ya, di langsung ya. Jadi bisa disalin dulu lalu di paste di Google. Coba buka. Dan mungkin ada kesusahan lain, kesulitan lain. Ayo, sebelum kita mulai yang belum masuk, kita clearin dulu ya Ki ya. Ya, Biar ya, Ki enak nih Ki. Coba lagi, cek lagi Ki, yang lain-lain Ki. ayo teman-teman. Kalau ada kesusahan, ngomong aja. Kita sampai jam 10 baru kita mulai lagi kali Ki. Kita cek-cek Oke. dulu yang lain-lain. Silakan Ki. Oke, teman-teman yang lain aman ya? Yang lain gimana? Coba. Kak, mohon maaf mau nanya. Kalau udah sampai sini tuh terus gimana? Soalnya waktu tadi tuh jaringannya hilang. Oke, sampai mana tadi? Bisa aku lihat lagi. Bisa di spotlight, teman-teman. Oh, bisa. Bentar ya, aku lihat dulu. Iya, Kak. Oke, aku stop share dulu biar bisa ngelihat punyanya kakak. Oke, ke bawah. Ke bawah. Sorry, paling atas dulu, paling atas. Oke, titik 3 yang atas itu, Kak. Oh, no, itu Spotify. Jangan Spotify-nya, Anchor-nya. Pantes Kakak agak bingung. Ini. Anchor.fm dulu ya. Ini, Kak. Ah, ya betul. Udah ke dashboard. Dashboard. Oke, itu klik yang let's you mulai ya, apa? Nah, udah. Oke, sip. Di situ dulu standby. Baik, Kak. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Kak. Siap. Ki, ada lagi Ki. Coba kita cek-cek lagi Ki. Ayo. Jangan sampai salah ya antara Spotify sama Anchor ya nanti. Iya. Agak beda fitur nanti ya. Beda ya. Silakan Ki, cek-cek lagi Ki. Ayo. Kita masih ada 8 menit ya. Habis itu kita akan langsung tester. Oke. Kak Mada, ikut ya sama Kak Doni. Bisa nggak? Ayo, panggilin aja Kak semuanya. Bisa. Oke, bisa lah. Oke, siap. Kak. Tidak ada kendala. Kak Galang. Bisa nggak? Kak? Maaf Kak, ini tetap nggak bisa, jaringannya jelek. Nah, kalau jaringan jelek gimana Ki? Mungkin Coba diulang-ulang tapi tetap nggak bisa. kakak ini posisinya di mana? Pangkalan atau di mana? Iya, di Pangkalan. Pangkalan. Pakai wifi Pangkalan dong. Kan ada wifi itu. Iya. Atau pindah tempat mungkin cari yang sinyalnya kuat.
Atau boleh satu aja kali ya yang coba, nanti coba lagi yang lain gitu kali Ki ya. Iya, Jadi bisa, harus bisa. semuanya dua-duanya coba, nggak apa-apa, kita tes dulu. Yang penting paham dulu lah gimana caranya. Iya, betul banget. Oke, ayo Ki, cek lagi Ki, cek. Oke, cek lagi ya. Kita Kak Nilam, SMK 2 Kudus. Halo Kak Nilam. Aman? Aman, terkendali? Aman nggak? Nilam ya. Coba kalau misal semuanya sudah aman, sudah satu di kolom chat. Coba ketik satu di kolom chat. Kalau misal aman. Kak Faris satu, oke. Kak Faris aman. Yang lain aman nggak? Coba ketik satu di kolom chat kalau memang semuanya aman, sudah bisa, sudah paham. Kak Mada, oke. Kak Mada dari MAPSIA. Coba ketik satu. Ini cuma 2 aja nih yang ketik satu ini. Berarti apa ini? Belum bisa Kak, itu ada yang belum bisa Kak. Dari Kak Lutfi, SMK 2 Kudus. Monggo bisa tanya Kak, kalau memang belum bisa. Ya, monggo ayo. Kalau mau share screen juga nggak apa-apa, kalau apa yang nggak bisanya, biar bisa langsung. Kita masih ada 5 menit lagi sebelum kita mulai praktek. Maaf Kak, mau tanya. Monggo. Maaf tadi ketinggalan. Untuk yang website itu ditulis apa ya Kak? Anchor.fm. Aku ketik ya, Anchor.fm. Itu Kak Anggun. Iya, makasih Kak. Sami-sami. Oke. Kak, mau tanya. Monggo. Yang URL khusus Anda itu nggak bisa diisi, Kak. Nggak usah, nggak perlu, nanti aja kita bisa settingnya. Ada tulisannya gini, ini tidak boleh dibiarkan kosong. Oh, coba. Kamu pakai handphone, pakai laptop? Handphone. Nah, coba tunjukin ke layarnya. Biar aku bisa cek langsung. Mana lah? Handphone kamu tunjukin ke kamera laptop ya. Apa ini? Atau di share screen kali ya, bisa juga. Yang di Faris. Aku coba share screen ya. Oke. Oke. Sorry. Ntar, ya. Ini tidak boleh dikosongkan. Coba yang atas-atas sudah diisi semua, Faris? Oke, isi dulu. Nah, semuanya diisi aja dulu, Faris. Diisi dulu semuanya. Baru nanti kita cek lagi. Oke. Diisi dulu. Bentar, aku share screen dulu. Sebentar. Oke. Kita cek lagi di setting. Oke. Aku review ulang ya. Pertama, isi yang paling atas ya. Podcast name-nya apa. Kemudian deskripsinya apa aja. Kemudian cover art-nya ya. Jangan lupa. Buat sementara apa aja lah dulu ya. Kemudian jangan lupa pilih podcast detailnya tentang apa. Education misalnya kayak kakak. Kemudian language-nya. Kemudian nah ini pilih ya. Mau clean atau eksplisit, terserah, misalnya eksplisit. Kemudian ini semua dicontreng ke kanan semua ya. Oke. Dan akun setting, Yuda ya, namanya, nama displaynya, email,
Nah, kemudian yang tadi yang nggak bisa ini ya. Tadi ya, Lutfi ya? Faris atau Lutfi tadi? Lutfi Kak. Oh, Lutfi. Ini yang tadi nggak bisa diklik ya? Ya. Kalau langsung di save, bisa? Nggak bisa Kak. Bisa ya. Berarti kita harus ngisi dulu episodenya sih sebenarnya. Oke, balik aja ulang mulai awal Kak. Nggak boleh kan soalnya ketinggalan sinyalnya ulang. Oke, aku masih ada berapa menit? Oh, 1 menit ya. Kak mau tanya. Podcast language-nya kok nggak bisa diganti? Gak ada Indonesia. Gimana? Podcast language gak ada Indonesianya. Ya, ada yang paling bawah. Ada deh. Sorry Kak, sorry. Aman terus sih. Oke, kakak mulai dulu dari yang depan ya. Jadi dari depan. Oke, dari depan. Nanti, oke, kakak ganti akun dulu deh. Akun yang baru tadi kakak buat. Oke, udah ini. Sama-sama mulai dari nol ya teman-teman semua. Pakai akun kakak yang rame. Oke, udah masuk. Sebentar. Oke, teman-teman semua, sekarang kita sebelum ke update setting, kita ke ini dulu ya, ke dashboard dulu. Monggo di dashboardin semua dulu. Jadi klik 3 di atas itu. Aku pakai handphone aja ya, kayaknya banyak yang pakai handphone. Ganti dulu. Oke. Oke, ini handphone ya teman-teman semua ya tampilannya. Nah, sekarang kita ke dashboardin dulu ya, klik 3 ini ke dashboard ya. Udah. Kalau udah ke dashboard nanti akan kayak gini modelnya. Kemudian klik let's do it. Atau apa tuh? Bahasa Indonesianya apa? Kalau di handphone kalian? Oh, ini kan bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya pitek, Pak. Apa? Pitek. Bahasa Jawa saya. Saya nanya bahasa Indonesia. Oke, langsung klik ya, let's do it. Teman-teman semua ya, sekali lagi ya saya tegaskan teman-teman, penyerapan ilmu itu balik kepada ketulusan kalian belajar, makanya kita sama-sama berikhtiar ya, menyamankan diri untuk sama-sama belajar. Oke, kita akan tampilannya kayak gini ya teman-teman semua. Jadi kalau udah let's do it itu akan tampilannya ada create your episode, jadi bisa teman-teman geser ya ke kanan sini. Oke, yang pertama ada namanya istilahnya record. Nah, record ini kalau teman-teman langsung mau nge-recording suara teman-teman langsung pakai aplikasi ini. Kalau enggak, saya sarankan pakai voice note aja di luar ya, di aplikasi di luar, jangan di WhatsApp ya, kalau bisa di luar, kemudian nanti nge-record. Nah, recordnya misalnya kayak gini ya. Misalnya kayak saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Diaksa. Selamat datang di podcast Ningrum. Misalnya stop recording. Nanti teman-teman akan muncul di sebelah kanan ini rekaman teman-teman semua. Oke, ini lagi diproses. Jadi record. Yang pertama ini dalam hal record teman-teman, tolong dicatat aja di tulisan teman-teman semua. Yang pertama itu ada record pembukaan. Pembukaan itu apa? Ya, pembukaan itu adalah sapaan. Kemudian kalian podcastnya apa dan tentang topik apa. Ketik ya. Salam. Podcast apa? Kak, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Siap. Salam, podcast apa dan ngebahas tentang apa? Ulang-ulang tadi kan rekor pembukaan. Oke, jadi yang pertama teman-teman semua, gini dulu ya.
gini aja biar clear, biar enak teman-teman. Karena ada juga yang personal chat sama saya, sudah clear atau apa. Saya selesaikan dulu teman-teman, nanti kalau ada yang kendala saya langsung coaching langsung ya. Di sini nanti kita share screen. Oke? Biar clear dulu teman-teman semua. Oke, jadi tahan dulu pertanyaannya. Tahan dulu.